Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Misteri Gulai Daging Ibu. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama. Mari kita lanjutkan. Rintik hujan masih terdengar satu-satu di atap rumah yang terbuat dari seng. Meski angin kencang sudah reda, begitupun dengan hujan. Nek Tima nampak gelisah. Ia memaksa untuk membuka matanya yang berat karena sangat mengantuk. Wanita tua itu bangkit dari tidurnya, seraya mengucek mata berulang kali, memastikan mata rabunya berfungsi dengan sempurna. Nek Tima kemudian meraih kacamata di lemari samping tempat tidurnya. Sedikit merayap, karena tubuhnya masih limbung. Tapi kandung kemihnya terasa penuh dan tidak mampu menahan sesak di bawah perutnya. Pandangan Nek Tima menyusur ke setiap sudut ruangan. Sepi. Ia yang hanya tinggal berdua dengan cucu laki-lakinya, mengelus dadanya iba. Ada kesedihan yang menyeruak begitu saja di dalam hatinya. Bulir bening tiba-tiba terbit di ujung matanya. Kangen. Ia teramat kangen pada anak-anaknya yang jauh dari pandangan. Semua anak Nek Tima yang berjumlah 3 orang, semua berjenis kelamin perempuan. Namun tidak satupun yang mau tinggal bersama dengan Nek Tima. Mereka lebih memilih tinggal bersama suami. Alhasil, Nek Tima akhirnya ditemani salah satu cucunya yang pulang selalu lewat tengah malam. Ia lebih senang berkumpul bersama teman-temannya daripada menemani Nek Tima di rumah. Nek Tima merasa sangat kesepian. Itulah kenapa ia begitu kukuh untuk membuka toko dan berjualan. Ia ingin melepas sepi yang menyelimuti batinnya. Suami yang seharusnya menemani, malah tinggal bersama Madu di rumah yang lain. Jadilah Nek Tima seorang diri bila tidak ada cucu di samping. Seret, seret, seret. Bunyi langkah kaki yang diseret membuat Nek Tima tersadar dari lamunannya. Bukannya pergi ke kamar mandi, ia malah memilih mengintip di celah papan penutup warung. Mata tua di balik kacamata itu membulat sempurna melihat sosok yang tidak lain adalah tetangganya sendiri, melangkah sangat santai di tengah keremangan malam. Pendar lampu jalan memantulkan benda tajam yang ikut bergoyang. Seiring tangan Parni yang terayun ke depan dan ke belakang, denyut nadinya semakin berdetak kencang. Tanpa sadar, air keluar dari daerah kewanitaannya, deras dan mengenai lantai. Tap! Langkah Parni terhenti, seolah ia sadar ada sepasang mata yang menguntit dan memperhatikan dirinya saat ini. Ia menoleh ke arah warung dan tersenyum sinis. Salah satu sudut bibirnya terangkat dan menunjukkan barisan giginya yang tersusun rapi dan putih. Ia mengangkat parang seolah hendak melempar ke arah warung. Hahaha. Andainya aku tidak ingat dosa, kau orang pertama yang akan kubantai. Lirihnya tapi terdengar jelas di telinga Nek Tima. Tubuh tua renta itu bergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang melihat sorot mata tajam Parni dan juga tawanya yang mengerikan. Pak Parni! Suara Nek Tima terdengar serak dan parau saat ia melihat Parni hendak melangkah ke warungnya. Nek Tima memutar tubuh. Dan lalu kemudian, di ruang keluarga Sulis, Imron menatap ngeri Parni yang menyeret karung yang penuh tanah. Sepertinya ia amat kesusahan menarik benda yang tampaknya sangat berat, sedang Sulis mencengkram lengan suaminya karena rasa takut yang teramat sangat. Apakah yang dibawa Parni? Mayat manusiakah? Tiba-tiba Parni menghentikan langkahnya dan lalu kemudian menoleh ke arah rumah Sulis. Refleks tangan Sulis menutup tirai, dan lalu kemudian menyentuh dadanya yang berdegup kencang. Begitupun dengan Imron. Lelaki berkulit gelap itu menyeka pelu yang mengucur di dahinya, bagai sedang menonton film horor. Tapi mereka sendiri yang menjadi korban dan juga target pembunuhan. Papa! Shh, Ma, jangan berisik, bahaya! Bisik Imron. Perlahan Imron menarik tangan Sulis dan lalu kemudian membawa ke kamar. Sesegera mungkin kita akan pindah. Papa rasa kecurigaan Mama ada benarnya. Papa tidak mau sesuatu terjadi sama Mama dan juga Nanang.
ungkap Imron seraya mengelus bahu Sulis sayang. "Pa," Sulis menitikkan air mata haru dengan ungkapan suaminya. Beruntunglah karena belahan hatinya datang di saat yang tepat. Terlambat sedikit saja, belum tentu ia masih bernyawa seperti sekarang. "Papa mencari kontrakan dulu sebelum rumah ini terjual. Kalau langsung pindah ke rumah orang tua, takutnya malah jadi masalah besar. Mama kan tahu, kalau Oma Nanang itu cerewet, nanti Mama malah makan hati." Kali ini Imron mengusap pucuk kepala istrinya sayang. "Sebelum dapat kontrakan, kunci seluruh pintu. Kalau Papa tidak ada di rumah, waspada Ma, kalian sangat berarti buat Papa." Imron menarik tubuh istrinya, memeluknya dengan erat. Ia tidak dapat menampakkan rasa gusar yang menyelimuti hati dan jiwanya. Semua yang dibicarakan oleh Sulis benar adanya. Ia sudah membuktikan itu di depan mata. "Sekarang Mama istirahat, Mama aman selama ada Papa di sini," ucap Imron yang diangguki oleh Sulis. Udara dingin begitu menusuk kulit hingga ke tulang. Sejak malam mata Imron tidak jua dapat terpejam. Di kepalanya penuh dengan sosok Parni. Rasa penasaran dan takut mengaduk-ngaduk batinnya. Imron menatap jam dinding. Pukul 4 dini hari. Sebentar lagi azan subuh berkumandang. Imron memilih bangkit dan melangkah menuju padasan yang ada di belakang rumah. Angin begitu dingin, berhembus menyentuh tengkuk dan membuat bulu-bulu halus di tubuh Imron berdiri. Tempat ini menjadi amat menakutkan bagi Imron setelah beberapa tahun menetap. Hari ini ia rasakan tubuhnya sangat merinding. Meski kebun karet dan pepohonan yang tinggi menjulang berjalan di belakang rumah, Imron tidak pernah takut menjalani hari bersama istri dan anak tercinta. Namun kini amat berbeda. Hal sekitar rumah menjadi amat menakutkan. Imron berdiri mematung saat rungunya mendengar suara aneh selain suara angin dan gemerisik dedaunan yang saling bersenggolan. Tak, tak, tak. Suara tetakan yang lirih di bawah angin membuat rasa penasaran begitu menyelusup ke ruang jiwanya. Saat ia ingin melangkah, sesuatu seperti menahannya. Batinnya seolah berbicara untuk tetap tinggal dan tidak menghiraukan. Namun rasa penasaran membuatnya tetap melangkah menuju rumah Parni dan melihat apa yang diperbuat Parni pagi ini. Imron melangkah amat pelan dan hati-hati, takut kalau apa yang ia lakukan ketahuan dan membuatnya celaka. Lelaki bertubuh tinggi itu mencari celah untuk mengintip di antara papan yang berlubang untuk mencari tahu daging apa yang kiranya sedang dipotong dengan tenaga yang kuat oleh Parni. Mata Imron melebar, pupilnya seketika membesar saat ia berhasil mengintip aksi Parni yang terbilang sadis di dalam dapur rumahnya. Tak, tak. Jelas Imron melihat cipratan darah segar saat Parni berhasil memotong satu persatu daging yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Usus terburai beserta jeroan. Parni letakkan dalam baskom yang bergelimang darah segar. Potong-potongan daging segar ia gantung di sebuah tali tepat di sampingnya. Dapur Parni serupa tempat jagal yang menampilkan pemandangan menakutkan. Darah tergenang dan bau amis yang menyeruak hingga keluar ruangan. Tubuh Imron menggigil ketakutan. Ia tidak sanggup melihat kengerian yang tersaji di depan mata. Seketika ia memutar tubuhnya. Dan kertak! Sial bagi Imron. Kakinya menginjak ranting rapuh dan membuat aksi Parni berhenti seketika. "Siapa itu?" Prof Parni sedang asik memotong daging spesial yang akan dibuat gulai. Runguku mendengar suara patahan ranting kering dari luar. Seperti terpijak kaki. Aku langsung waspada. Apa mungkin ada orang yang mengintip di luar sana? Bisa gawat. Seseorang itu bisa menyiarkan pada tetangga perihal bahan baku yang tidak halal ini. Gulai daging buatanku akan sepi pembeli. Dan nasib keluargaku terancam kelaparan. Daging ini selain murah, keuntungan yang kudapat juga lumayan banyak. Bisa untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, termasuk beras, lauk pauk dan juga jajan. Semua bisa terpenuhi. Termasuk untuk mengobati terapi Bang Gito juga. Alhamdulillah,
sekarang Bang Gito sudah bisa makan sendiri. Walaupun untuk ke kamar mandi masih harus ditintin. Bang Gito dan anak-anakku patuh dengan ucapanku. Tidak ada seorang pun yang berani masuk atau melewati dapur saat aku sedang berkutat sendirian dengan bumbu dan daging hasil buruanku. Jika sudah kebelet, mereka memberanikan diri lewat pintu samping dan memutar untuk ke kamar mandi papan yang terletak di luar rumah. Dan malam ini saat tanganku sedang memegang pisau berbentuk persegi panjang, dengan salah satu bagian sudah terasa amat tajam, hingga membuat sekali tetakan saja, daging sudah menjadi dua bagian, saking tajamnya. Aku bangkit, mataku mendengar ke segala arah. Itu suara kaki keluargaku atau orang lain. Harus kupastikan sebelum pisau ini memakan korban. Sialan, siapapun dia, tidak akan selamat. Aku pastikan itu. Siapa itu? Teriakku. Terdengar derap langkah kaki menjauh. Gegas aku melangkah menuju pintu dapur. Pandanganku mengedar ke segala arah. Kosong. Langit masih gelap karena suara azan belum berkumandang. Tidak ada seorang pun di luar. Hanya ada pepohonan yang sesekali bergoyang terkena hembusan. Aku menyentuh tengkuk. Tubuhku seketika bergidik. Udara dingin sehabis hujan begitu menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri cukup lama di ambang pintu untuk mencari pemilik bunyi kaki itu. Tapi sampai terdengar sayup azan dari kejauhan, tidak jua kutemukan. Mungkin ini hanya khayalanku saja, ucapku pada diri sendiri, dan akhirnya kembali masuk dan melanjutkan kegiatan yang tadi sempat terhenti. Imran melesat cepat saat mendengar suara Parni yang terdengar membahana dari dalam rumah. Otaknya bekerja cepat. Kalau ia berlari sampai ke rumah, sudah pasti ketahuan, karena rumah Parni dekat dengannya. Ia akhirnya berbelok dan berlari ke dalam kebun karet, dan lalu menyembunyikan diri di balik semak dan pepohonan yang tinggi menjulang. Nafasnya tersengal-sengal dan peluh mengucur begitu deras di dahinya. Pemandangan yang ia lihat benar-benar menguji nyali dan mengadu-ngadu isi perutnya. Masih terngiang senyum sinis Parni saat menetak daging menjadi beberapa potongan. Entah apa yang ada di pikiran Parni saat itu. Kenapa ia nampak senang berkubang darah? Dan daging-daging segar yang berbau amis sangat menyengat, seolah tanpa rasa jijik dan juga takut. Sangat mengerikan. Tubuh Imran bergetar, apalagi saat telinganya mendengar lirih suara dari pintu. Jantungnya kembali memompah lebih kencang. Dari balik semak ia mengintip Parni yang berdiri di ambang pintu belakang rumahnya, memainkan pisau persegi dan juga mengangkat pisau. Tubuh Imran bergetar hebat saat mata itu menyelusur dan berdiri lama seolah mengintai keberadaannya. Imran menutup mulutnya dengan telapak tangan. Nafasnya terasa sesak karena ia sering menahan agar tidak terdengar suara darinya. Takut telinga Parni awas dan lalu menemukan keberadaannya. Setengah jam menunggu tepat saat terdengar lirih suara azan, Parni akhirnya memutar badan dan masuk ke dalam rumah. Imran menghela nafas panjang. Rasa syukur lirih terucap di bibir tipisnya. Ia pun bangkit perlahan dan melesat, berlari secepat kilat menuju rumahnya. Nafas Imran tersengal saat sampai di pintu belakang rumah. Segera ia masuk rumah dan menutup pintunya. Lari masuk ke dalam kamar. Ia lalu terduduk di tepi ranjang, sembari meneguk air putih di segelas besar yang memang tersedia di atas lemari kecil di samping tempat tidurnya. Sulis yang merasakan pergerakan di kasur spring bednya merasa terganggu dan menggeliat. Berulang kali ia mengerjap dan menoleh ke arah suaminya. Keningnya mengernyit melihat punggung suaminya yang basah dan juga terlihat kesulitan bernafas. Papa kenapa? Sulis bangun dan mengikat rambutnya, menjajakan kakinya di lantai yang terasa dingin dan mendekati suaminya. Imran mendongak dan mengusap peluhnya yang mengucur deras di sela rambutnya yang juga basah. Ia langsung bangkit dan memeluk tubuh Sulis yang dia mematung karena bingung. "Pa, besok kita pindah, Pa," ujar Sulis. "Pagi nanti Papa ke warung Nek Timah, membeli keperluan Nanang di jalan. Mama tahan kuping dulu sementara waktu. Yang penting nyawa kita selamat.
dan bisa hidup bahagia sampai tua. Sulis masih bingung dengan ucapan suaminya, karena Imron tampak amat ketakutan. Imron mengulai pelukannya. Kedua tangannya berada di bahu Sulis. Mata mereka saling bersitatap. Sulis melihat kilat ketakutan di mata Imron. Tentu saja saat ini suaminya tidak baik-baik saja. "Mah, tadi Papa hampir saja jadi bahan baku masakan Bu Parni, Mah. Papa mendengar suara seperti pisau beradu dengan kayu. Papa yang penasaran, Papa jalan ke rumah Bu Parni, ngintip," ungkap suaminya. "Ya Allah, Mah, seram sekali, Mah. Seperti rumah jagal, darah di mana-mana, daging, usus, jeroan, semua lengkap. Bau anyir darah bikin mual. Mana wajah Bu Parni kayak orang kesurupan. Serem sekali, Mah," ungkap suaminya. "Pak," Sulis menatap ngeri suaminya. "Sialnya Papa nginjek ranting." Bu Parni langsung teriak. Papa panik. Papa lari mencari tempat sembunyi. Soalnya kalau langsung lari ke rumah, pasti ketahuan. Papa pun bersembunyi di kebun karet, Mah. Bu Parni menunggu hampir setengah jam, sambil membawa pisau besar yang mengkilat. Sepertinya sangat tajam. Imron bergidik ngeri, mengingat kejadian yang baru saja ia alami. "Ya Allah, Pak. Untung Papa selamat dan bisa pulang." Tangis Sulis pecah seketika. Sesak, namun bersyukur, karena suaminya bisa selamat. Kalau tidak, tentulah ia yang menjadi bahan daging gulai dan dikonsumsi warga sekitar. "Sekarang Mama siapkan semua keperluan kita. Papa juga bantuin." Sulis mengangguk dan segera melakukan perintah suaminya secepat mungkin. Matahari mulai terbit. Perlahan sinarnya menerangi dan memberi kehangatan di setiap sisi kampung. Imron bergegas menuju warung Nek Timah. Genangan air masih terlihat di beberapa tempat bekas hujan semalam. Langkah kakinya menghentak dan cepat, memburu waktu dan dicekam rasa takut yang teramat sangat. Saat tiba di muka warung, Imron heran karena warung Nek Timah tutup dan semua pintu digembok. Beberapa orang ibu pun tampak ada di situ, sembari berbincang seru. "Maaf, Bu, Nek Timah kemana ya?" tanya Imron sopan. Ibu-ibu itu menoleh bebarengan. "Tidak tahu, Mas. Sepertinya Nek Timah menghilang," sahut salah satu dari mereka. "Apa? Menghilang?" Semua ibu-ibu itu mengangguk. Imron tidak ingin berspekulasi. Ia takut jika menuduh Parni. Hanya sebuah fitnah. Bagaimanapun belum ada bukti jelas itu daging manusia. Apakah Nek Timah dan cucunya sudah menjadi korban, hilang tanpa ketahuan? Tapi Imron kembali berkeliling. Semua tampak biasa. Gembok menggantung di setiap pintu. Hal yang membingungkan jika itu seperti yang ia pikirkan. Imron pamit dan mempercepat langkahnya. Ia benar-benar takut jika Parni tiba-tiba datang ke rumahnya. Nafas Imron tercekat. Beberapa langkah lagi ia sampai di rumah. Tapi tiba-tiba saja matanya bersitatap dengan mata Parni yang saat itu keluar dari kebun karet. Sedang apa dia di situ? Apa mungkin Imron hendak menghindari dan berpura-pura tidak melihat? Tapi suara Parni terdengar lantang memanggil namanya. Dengan terpaksa dan tubuh bergetar, Imron tersenyum, berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tidak goyah. Sungguh, saat ini ia amat takut dengan wanita parubaya yang saat ini melangkah mendekat. Siapa lagi kalau bukan Parni? "Mas Imron sudah pulang. Kapan pulang, Mas?" sapa Parni seperti biasa. Tidak ada yang berubah padanya. Tapi tubuh Imron tetap bergidik ngeri. Apalagi baru saja tadi subuh, dirinya hampir menjadi mangsa Parni. Iya, Bu. Tadi malam," jawab Imron dengan gugup. "Oh iya, apa Sulis sakit? Saya tidak pernah melihat beberapa hari ini," tanya Bu Parni. Sebenarnya Bu Parni bersikap normal, tapi tetap saja Imron tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Apalagi matanya beradu pandang dengan mata elang yang menatapnya awas dan mengancam. Tiba-tiba bayangan Bu Parni yang membawa pisau persegi panjang dengan salah satu sudut mengkilat tajam menari-nari di pikirannya. Sulis sehat, Bu. Saya permisi dulu." Imron berlari begitu saja. Lututnya lemas tidak bertenaga. Di matanya Bu Parni seperti hantu.
Tidak bisa dibayangkan bagaimana takutnya Imron jika saja saat itu ia ketahuan. Mungkin hari ini daging-dagingnya yang terpotong sudah menjadi sajian makan siang warga sekitar. Bu Parni hanya menatap heran tetangganya yang biasa ramah dan sering mengobrol dengannya. Apa ada sesuatu padanya? Parni memeriksa tubuhnya. Kalau saja masih ada bercak darah di bajunya, namun tidak ia temukan. Sampai Imron masuk dalam rumah, Parni masih mematung dan tatapannya kembali awas. Rumah Parni sudah ramai pembeli. Sesuai rencana, Imron dan juga Sulis sudah bersiap-siap untuk pergi. Dengan mobil rental temannya, mereka akhirnya bisa keluar dengan aman dari rumah yang beberapa hari ini mampu melindungi dari ganasnya Parni. Sulis bernafas lega. Begitu juga dengan Imron saat mobil bergerak meninggalkan rumahnya dan mulai menjauh. Alhamdulillah Pak, kita selamat. Sulis terisak saking bahagianya karena bisa jauh dari Parni. Iya Mah, Alhamdulillah. Imron mengecup pucuk kepala istrinya. Ia pun sama, merasa amat bahagia bisa lepas dari jerat tetangga psikopat yang selama ini meneror keluarganya. Temannya Imron yang berasal dari kampung sebelah menatap heran Imron dan juga istrinya, hingga ia tidak mampu menahan untuk bertanya. Kamu kenapa? Kok seperti keluar dari mana gitu? Penuh rasa syukur, tanyanya kemudian. Pokoknya seramlah kampung ini di. Mayat anak bayi hilang, entahlah hilang untuk pesugihan atau untuk dijadikan gulai. Imron kesakitan saat subitan Sulis mendarat di pinggangnya. Imron menoleh ke arah istrinya. Sulis memberi kode untuk diam. Imron mengangguk. Ia lupa jika tidak boleh banyak bicara tentang Parni. Gulai? Aku dengar gulai Bu Parni itu amat enak. Tersiar sampai kampungku. Banyak juga tetanggaku yang rela jauh-jauh ke sini cuma untuk membeli gulai. Di kampungku juga lagi ada mayat yang ketemu di hutan. Ngeri sekali. Sepertinya jadi hantu kalau malam. Imron dan Sulis saling menatap. Memangnya mayatnya nenek-nenek atau orang muda? Tanya mereka bebarengan. Adi teman Imron yang sedang menyetir lagi-lagi merasa heran. Ya, mayat nenek-nenek. Kok kalian tahu? Padahal ketemu baru pagi ini. Tapi kata yang pernah lihat penampakan wajahnya sama seperti yang minta tolong kalau malam. Serem banget kata mereka. Tadi pagi kan aku tidak sengaja lewat tempat kejadian. Aku berhenti sebentar, terus dengar pembicaraan orang-orang. Tuh, nenek katanya minta tolong. Lehernya hampir putus. Ih, serem. Lelaki bertubuh kurus itu bergedik ngeri. Apa itu Nek Tima, Pak? Bisik Sulis. Shh, jangan ngomong di sini. Ntar kita salah ngomong bisa berabe. Sahut Imron. Sulis pun mengangguk pelan. Kita ngomong yang lain saja, Di. Oh iya, kamu sudah berapa lama nge-grab, Di? Imron mengalihkan pembicaraan kepada topik berbeda. Ia takut salah berucap berujung fitnah. Tidak ingin larut dalam ketakutan. Yang terpenting ia dan keluarga kecilnya selamat. Itu cukup bahagia. Tolong! Tolong! Suara lirih begitu menyayat hati terdengar dari luar rumah. Sari yang sedari kemarin merasa tubuhnya meriang karena kepikiran mamanya, hanya berbaring dengan rasa sesal yang membuncah di dada. Sampai saat ini Gito suami Parni belum mereka beritahu perihal hilangnya mamanya. Kejadian kemarin siang sudah menjadi momok menakutkan dan tidak ada satupun dari mereka bertiga yang mau kembali ke rumah Parni. Itu juga yang membuat Sari merasa bimbang. Ia sudah mencari mamanya kemana-mana. Bayangan Parni yang menyeret karung tidak juga musnah begitu saja. Apa mungkin itu memang mamanya? Tolong! Lagi suara lirihan itu terdengar. Awalnya Sari mengira itu suara TV tetangga sebelah. Tapi batin Sari menolak. Tidak mungkin suara TV terdengar dari rumahnya. Lantas suara siapa itu? Suara yang amat ia hafal. Suara yang setiap pagi selalu membangunkan tidurnya. Suara yang suka mengomel, tapi terkadang membuatnya kangen. Suara itu adalah suara mama. Darah Sari berdesir. Apakah ini sekedar mimpi? Atau memang mamanya sudah kembali? Mama! Liris Sari. Tangisnya pecah saat itu juga.
"Mama, apakah ini benar suara Mama?" gumamnya kemudian. Ia menyeka air matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya. "Tolong!" Suara itu kembali mengganggu Sari. Susah payah Sari berdiri, melangkah pelan sembari merambat di dinding, mencari asal suara yang semakin lama semakin lirih. Sari pun akhirnya sampai di depan pintu rumah. Suara itu berhenti memanggil. Dengan tangan gemetar, tangannya menyibak tirai, dan matanya melebar saat melihat pemandangan ngeri di halaman rumahnya. Dengan pakaian yang sama, seperti pakaian yang dipakai mamanya sebelum hilang, ada sosok wanita dengan rambut berantakan. Kepalanya teleng hampir lepas, dengan darah yang menguncur di antara leher serta urat nadi, dan sebagian tulang putih yang tampak. Sosok itu adalah... Dan bersambung, siapakah sosok yang sebenarnya minta tolong? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.